Melanjutkan cerita sebelumnya. Tubuhnya dengan cepat ditarik sebelum Xiaoyan meraih pinggangnya dan dengan cepat mundur. Chen Yun mendengus ganas ketika dia melihat Xiaoyan ikut campur. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya gemetar sementara raungan gemuruh terdengar. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergeser sementara dia dengan cepat mundur. Dia langsung melemparkan telapak tangannya. Sebuah kekuatan muncul dan melemparkan tubuh Han Sui dengan lembut ke arah kelompok Hanci. Mata Xiaoyan perlahan serius setelah mengirim Han Sui pergi. Namun, tidak terduga bahwa sosok Chen Yun langsung muncul di atas kepalanya membawa cakar hantu petir dan dengan kejam menyerang kepalanya. Itu membawa kekuatan mengerikan yang merobek langit. Cakar hantu petir datang dan menghantam Xiaoyan di depan banyak tatapan terkejut. Ketika semua orang merasa Xiaoyan sudah wassalam oleh serangan itu dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya perak tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan sosok manusia yang buram muncul di tengah cahaya perak itu. Cahaya perak baru saja muncul ketika lengannya bertabrakan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara ledakan dahsyat dan gelombang udara yang menakutkan menyebar dari titik kontak. Cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh Chen Yun bergetar. Di bawah gelombang udara yang keras ini, dia segera mundur dan menstabilkan tubuhnya. Chen Yun menenangkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya setelah hantaman mengerikan itu terjadi. Matanya menatap tajam ke arah cahaya perak itu ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. "Siapa kamu? Ini adalah masalah pavilion petir angin saya. Tolong jangan ikut campur." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus mata Chen Yun. Akhirnya, sosok perak yang bukan silver muncul di depan mata semua orang yang hadir. Ini sebenarnya boneka. Bagaimana pemuda tengik ini memiliki boneka yang sangat kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat mengatakan bahwa sosok perak itu adalah boneka. "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghabisiku." Sebuah suara yang berisi hawa ganas perlahan terdengar dari belakang sosok boneka perak itu. Segera, Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan serius. Wajah Chen Yun sedikit terkejut setelah mendengar suara ganas Xiaoyan. Segera, dia berkata, "Tidak terduga bahwa kamu memiliki boneka kelas Douzong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata Chen Yun ini terdengar, semua orang dari klan Han dan Hong terkejut terheran-heran. Ketakutan segera melintas di mata mereka. "Bunuh dia!" Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberi perintah. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika boneka iblis bumi di depannya melangkah maju. Dengan suara sad yang bukan bang, boneka iblis bumi berubah menjadi sosok ringan yang melesat ke arah Chen Yun. Wajah Chen Yun panik saat boneka iblis bumi melesat ke arahnya. Setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini bukan kaleng-kaleng. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini dan kamu harus menghabisi bocah nakal itu." Begitu dia wassalam, kemungkinan bonekanya akan berhenti secara alami. Setelah dia wassalam, saya akan memberikan boneka kelas Dojong ini kepada klan Hongmu. Chen Yun segera menghindar ketika cahaya perak dari boneka iblis bumi berkedip. Pada saat yang sama, dia berteriak keras. Hong Li awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Chen Yun. Segera, ketamakan dan keserakahan yang sulit disembunyikan muncul di matanya. "Chen tua, kamu dapat yakin kepadaku. Saya akan bertindak dan menghabisi bocah ini untuk membalaskan dendam putra saya." Hong Li membuka mulutnya dan tersenyum dengan cara yang biadab. "Tenang, jika ada yang berani menandukmu, aku sebagai penatua pavilion petir angin akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh besar pavilion petir angin. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya," ucap Chen Yun dengan marah. "Iya, terima kasih Chen tua." Hong Li tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menunjukkan senyum kejam ke arah wajah Xiaoyan yang santuy. "Sepertinya aku harus mundur dulu kali ini." Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan ketika kedua orang ini akan menyerangnya. Namun, ketika Xiaoyan akan mundur, Chen Yun tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kamu mencari kematian." Mata Xiaoyan menjadi ganas ketika dia melihat tindakan tulul Chen Yun. Sadar akan gelombang ganas yang tiba-tiba muncul dalam hati Xiaoyan, tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba melepaskan cahaya perak yang menggila. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti baja yang dengan keras menabrak Chen Yun dengan keras. Ekspresi Chen Yun sedikit berubah saat merasakan peningkatan kecepatan dari boneka iblis bumi. Dia segera mengeluarkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya bergetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis bumi dan perasaan kebas muncul dari tangannya.
Sialan, boneka apa ini? Kekuatannya benar-benar mengerikan. Hati Chen Yun tanpa sadar terkejut saat dia merasakan rasa sakit yang muncul dari tangannya. Xiaoyan, cepat pergi, jangan menunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Hanci perlahan terdengar ketika Xiaoyan mengendalikan boneka iblis bumi. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar suara Hanci. Dia merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat baku hantam. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan dengan cepat mengejarnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiaoyan saat tangannya tiba-tiba meraih ke arah lubang besar. Kekuatan hisap melonjak dan menarik tubuh Hong Li ke arahnya. Xiaoyan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiaoyan tertawa ganas dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang kuat. Saya tidak dapat membunuhmu bahkan setelah semua ini. Tapi, itu juga..." Mata Hong Li menunjukkan kepanikan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka-lukanya yang serius membuatnya pasrah menunggu ajalnya. Namun, suara angin yang tajam bergema di atas langit setelah Xiaoyan meraih tubuh Hong Li. Segera, sosok manusia menembak ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. "Letakkan Hong Li, kalau tidak, kamu akan mati." Sosok manusia itu melihat Hong Li yang dicengkram Xiaoyan dengan tangannya dari kejauhan. Segera, raungan marah sekali lagi terdengar. Chen Yun yang sangat menderita merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Pandangannya melihat sekelilingnya dan melirik sosok manusia itu yang tidak lain adalah Hong Tianxiao. Dia segera berteriak, "Kakak Hong, semua orang dari klan Hong wassalam di tangan bocah ini. Cepat habisi dia." Cahaya perak tiba-tiba menghantam Chen Yun ketika kata-katanya baru saja terdengar dan sebuah tinju Saitama dengan keras menabrak lengannya. Chen Yun meraung kesakitan di bawah tinju yang super gila ini. Seutas darah segar muncul keluar dari sudut mulutnya. "Chen Yun." Sosok Hong Tianxiao bergegas mendekati Chen Yun setelah mendengar teriakannya. Dia terkejut melihat Chen Yun hampir wassalam di tangan boneka iblis bumi. "Mengapa kamu pelongo-pelongo? Boneka ini adalah milik bocah itu. Setelah kamu menahannya, boneka itu akan berhenti secara alami. Cepat serang, jangan biarkan bocah itu melarikan diri. Kalau tidak, klan Hong kita akan menjadi badut." Chen Yun berteriak dengan marah sementara Hong Tianxiao masih pelongo-pelongo melihat boneka iblis bumi. Tatapan seram Hong Tianxiao perlahan berhenti pada Xiaoyan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia berkata dengan nada ganas, "Bocah, lepaskan Hong Li. Kalau tidak, aku akan menghabisimu." Xiaoyan tetap santai mendengarkan kata-kata Hong Tianxiao. "Terlepas dari siapa kamu, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi sesuka jidatmu setelah kamu menghabisi begitu banyak orang dari klan Hong saya." Hong Tianxiao berbicara dengan seram. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap Hong Tianxiao yang bergerak ke arahnya sebelum dia tiba-tiba tersenyum ganas. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk dengan keras melemparkan tubuh Hong Li. "Tua bangka, saya telah memasukkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kamu tidak mengejarnya dan menangkapnya, dia pasti akan mati begitu kekuatan tersembunyi itu meledak." Xiaoyan tertawa terbahak-bahak setelah melemparkan tubuh Hong Li dengan keras. Sosok Hong Tianxiao yang akan menyerang Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tatapan Hong Tianxiao merasa ragu sejenak sebelum dia meraung marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah tubuh Hong Li. Meskipun tubuh Hong Tianxiao telah bergerak, raungan yang dipenuhi dengan niat baku hantam terdengar ke telinga Xiaoyan. "Aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan meretakkan semua tulangmu." Xiaoyan mengabaikan raungan marah Hong Tianxiao. Dia benar-benar mendengar terlalu banyak ancaman seperti ini, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan seram Xiaoyan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat ketika segel tangannya tiba-tiba terbang. Doki yang kuat dengan cepat bersatu. Hati Chen Yun tiba-tiba panik ketika dia merasakan tindakan Xiaoyan. Namun, dia hanya bisa mengelus dada dan menunggu ajalnya. Pukulan Xiaoyan dengan kekuatan menakutkan dengan keras terbang dan menghantam Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya naik dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya bergegas mundur. Sudut matanya melayang dan dia melihat sosok Xiaoyan langsung muncul di belakangnya. Segel pembalik laut. Xiaoyan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangannya diayunkan dengan cara seperti kilat dan dipukul pada titik yang fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi suram saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya.
tubuhnya. Dok yang agung dan segel pembalik laut bertabrakan dengan sengit. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia segera mundur. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Chen Yun yang belum sempat untuk bersantai setelah mengambil langkah mundur ketika kekuatan liar dan keras muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, kekuatan itu dengan kasar menghantam bahunya. Kedebuk. Chen Yun akhirnya tidak tahan lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah membentuk bekas luka. Boneka iblis bumi terus bergerak setelah tubuh Chen Yun baru saja mundur. Dia meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jarinya yang memakai cincin penyimpanan di depan banyakkan tatapan teri kejut. Boneka iblis bumi memegang jari Chen Yun yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.